Kalau untuk pemula ya, saya kalau misalnya baru punya 1 hingga 3 kolam itu ya, kalau yang cari aman itu kita di ukuran 6 hingga 7. Kalau yang sudah 3 siklus lah, memang 3 siklus itu bisa lah kita ke 5. Karena kalau yang buat pemula, kenapa kita sarankan ukuran 6 dan 7? Karena ketika ada perawatan di 1 bulan pertama itu dia ikan itu masih kuat, jadi nggak gampang mati lah di bulan-bulan pertama itu. Ketika masuk bulan kedua itu biasanya murni manajemen dari pembudidaya tersebut yang melakukan terlalu banyak kesalahan. Saya Nugroho Adi Purnomo dari Purnama Farm. Inilah kisah bisnisku dari kolam ikan. Saya namanya Nugroho Adi Purnomo. Untuk farm ini namanya Purnama Farm. Lokasi di Gang Baru, Desa Kebon Sikep, RT 3 RW 4, Gedangan, Sidoarjo. Kita itu terinspirasi dari bulan purnama aslinya, Mas. Kenapa kok bulan purnama? Itu kan bulan purnama itu punya siklusnya sendiri dia. Setiap siklus kita itu harus selalu berkembang, Mas. Kita harus update SOP kita, update metode pembesaran kita, atau update metode pembibitan kita gitu. Setiap bulannya itu kita ada hal baru yang kita kerjakan di sini, atau ada metode baru yang kita siapkan untuk kedepannya agar kita itu bisa berkembang. Ketika metode ini dipakai di tempat lain tuh bisa. Awal-awal dulu itu 2 kolam, Mas. Dari 2 kolam hingga sampai sekarang 2023 ya, ke 24 kolam sekarang. Kita memang sempat mencoba berbagai ikan sebelumnya memang, Mas. Ikan nila, terus ikan patin, kemudian ikan gurami, dan terakhir ini ya nggak tahu kenapa terpincut di lele ini. Karena memang siklus lebih cepat, hasil lebih memuaskan. Ya. Lele ini menariknya emang di sini karena daya adaptasinya kuat ya, Mas ya, daripada ikan yang lainnya. Tidak perlu memberi perlakuan yang lebih ke dia. Kerjanya benar saja. Misalnya pagi kita cuma butuh ngecek 1 jam, sore 1 jam, malam 1 jam. Jadi cuma kurang lebih 3 jam jika tidak ada pemanenan tiap harinya. Karena memang ikan lele ini mudah beradaptasi ya saja itu. Dan kalau di pembibitan ini cenderung lebih cepat ininya, siklus pembibitan lebih cepat. Pengalaman saya yang paling banyak itu yang lele konsumsi. Jadi kita untuk pembesaran lele itu kita awalnya belajar dari situ, dari pembesaran lele. Kenapa kita pembesaran lele itu? Karena perawatan lebih mudah. Kemudian kita itu belajar karakter lele itu seperti apa. Kita belajar manajemen airnya itu seperti apa. Kita belajar manajemen pakannya seperti apa gitu. Jadi itu lebih mudah untuk dipelajari itu memang dari pembesaran lele. Kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu sektor pembibitan lele. Nah, untuk pindah ini kenapa kok saya pindah pembibitan lele sekarang? Karena kita dari komunitas yang di Sidoarjo ini cukup terkendala untuk bibit lele yang berkualitas dan jumlah yang benar, yaitu kuantiti yang dikirim itu benar. Di sini itu kita itu sering terjadi itu ketika kita pesan 10.000 ekor bibit lele dengan ukuran 6 atau 6-7 cm gitu. Ketika datang di kolam itu rata-rata itu ukurannya itu 5, 6. Jadi itu bercampur ukurannya. 5 dan 6. Kadang 4, 5, dan 6. Setelah bercampur itu juga jumlahnya ini kurang. Jadi kita itu pesan 10.000 itu dikirim itu mungkin cuma dapat 8.000. Kadang 7.500. Datang-datang itu malah kondisi kan itu udah sakit. Ya, jadi itu salah satu permasalahan yang ada di Sidoarjo ini. Karena bibit di sini cukup kurang, rata-rata bibit ini dapat dari luar kota. Jadi untuk adaptasinya cukup susah di sini. Kita bicara bibit terlebih dahulu. Bibit itu rugi itu kita pernah beli kurang lebih itu 11.000 ekor. Air sudah kita siapkan semaksimal mungkin, pencegahan apapun sudah dilakukan. Obat-obatan alami maupun obatan kimia. Nggak lama kemudian itu bibit tebar 10 hari itu udah ludes semua. Jadi 11.000 ekor itu jadi kurang lebih 1.000-an lah. Kalau nggak mati 90%, mati 50%, mati 30%. Yang pembesaran, kita itu pernah rugi plus minus 30. Contohnya ini, untuk 5 bulan ini ya, karena air kita lagi mencoba, kita analisis kekurangan dan kelebihannya air yang di sini. Nah itu 5 bulan sebelumnya ini kita itu gagal total. 5 bulan itu nggak pernah panen. Kita itu sekali pemijahan itu cuma dapat 5.000 ekor, 8.000 ekor dari ikan yang 100.000 itu tiba-tiba mati sekejap gitu kan. Baru recovery itu ya bulan kemarin ini.
Dalam satu kali panen itu bisa recovery beberapa bulan sebelumnya ini. Untuk perawatan lele sendiri itu mudah sebenarnya Mas, dari persiapan air dulu. Nah, untuk air di Sidoarjo ini karena kondisi airnya yang cukup buruk, kita pertama itu kita masukkan dulu airnya di kolam, kita isi kolamnya dulu. Kemudian kasih probiotik. Nah, setelah persiapan air selama 4 hingga 7 hari, kemudian kita tebar ikan. Setelah kita lihat itu tebar ikan pada pagi hari atau sore hari, plus minus 2 jam setelah tebar ikan itu kita kasih obat-obatan kimia seperti produknya Inroflox, jadi untuk meminimalisir terjadinya kematian yang ada di kolam budidaya kita. Kalau yang di pembibitan ini kan sekarang karena musim kemarau ya, ini air makin parah ini, jadi kita pakai filter air sederhana, yaitu komposisinya itu zeolit, mangan zeolit sama karbon aktif. Nah, itu untuk memfilter air yang ada di sini. Karena untuk di sektor pembibitan tersebut kita harus airnya itu sejernih mungkin ya, agar tidak ikan gampang stres. Jadi ketika perubahan air gitu ikan gampang stres dan bisa mati. Untuk kematian di sektor pembibitan itu nggak nunggu sehari 2 hari, biasanya semalam gitu bisa mati semua. Jadi sektor pembibitan memang sangat high risk, tapi ya juga high return gitu aja. High risk-nya itu rata-rata ya. Resikonya terbesar itu kematian massal mendadak 2-3 minggu awal. Setelah entas itu masih high risk sekali. Jadi kerugian rata-rata itu ya di 3 minggu pertama itu. Jadi ketika sudah lewat 3 minggu kita bisa sortir, kemudian kita bisa kalkulasi lah ini jumlah ikan kita itu berapa untuk menentukan apa kita perlu pijah ulang atau gimana untuk memenuhi pasar sekitar. Untuk hari ini itu produksi bibit itu rata-rata di sekitaran 80 hingga 100 ribu ekor per bulannya. Kenapa kita kok nggak langsung sekali besar itu? Karena rata-rata di sini kan para pembudidaya pembesaran ini inginnya kontinuitas. Jadi tebarnya 10.000, bulan depan tebar lagi. Jadi kita di sini untuk sebagai pemasok bibit memberikan kualitas yang terbaik. Jadi ini bibit ini bukan bibit bulan lalu. Jadi ini bibit yang masih muda-muda. Anggapannya lancar di 80.000 ekor per bulan. Kira-kira kan omset itu kita yang paling murah itu di angka Rp150 per ekor. Jadi 12 jutaan lah per bulan. Operasionalnya itu paling banyak di 30%. Kalau untuk pemula ya, saya kalau misalnya baru punya 1 hingga 3 kolam itu ya, kalau yang cari aman itu kita di ukuran 6 hingga 7. Kalau yang sudah 3 siklus lah, minimal 3 siklus itu bisa lah kita ke 5. Karena kalau yang buat pemula, kenapa kita sarankan ukuran 6 dan 7? Karena ketika ada miss perawatan di 1 bulan pertama itu dia ikan itu masih kuat, jadi nggak gampang mati lah di bulan-bulan pertama itu. Ketika masuk bulan kedua itu biasanya murni manajemen dari pembudidaya tersebut yang melakukan terlalu banyak kesalahan. Untuk penjualan sekarang itu Sidoarjo, Surabaya, dan Madura. Di 3 kota tersebut ini masih belum mencukupi kalau saya sendiri itu. Jadi untuk peluangnya itu memang sangat lebar untuk di sektor pembibitan. Yang penting kita itu harus menjaga kuantiti dan kualitasnya. Ada Mas, ini barusan ya 5 bulan terakhir ini. 5 bulan terakhir ini itu titik berbawah itu ya panen 5.000 ekor itu anggapannya 750.000 itu kan. Omset bersih per bulan. 750.000 omset bersih per bulan, saya ya pusing jadinya. Berjalan itu hampir 5 bulan seperti itu kan. Jadi setelah panen 5.000 bulan depannya alhamdulillah meningkat di 10.000. Bulan kemarin itu dapat 30.000 ekor, bulan selanjutnya yang bulan ini kita dapat 80.000 ekor. Jadi dari modal yang itu kita putar lagi agar bisa kembali normal lagi gitu. Pembelajarannya yang 5 bulan lalu, jadi kita di sini mempersiapkan lah saving untuk kegagalan di 5 bulan. Jadi kita menemukan variabel apa sih yang salah bulan-bulan kemarin itu. Jadi ketika variabel itu sudah ketemu solusi yang tepat itu yang seperti apa. Kalau ke depan mungkin bisa masalah baru lagi. Jadi kita tidak tahu apa masalah yang akan datang. Jadi seenggaknya kita berencana walaupun hasil yang menentukan Tuhan gitu. Harapan kedepannya untuk kolam saya sendiri ini kita ini mau meningkatkan produksi lagi lah. Untuk 2 kali lipat dari bulan-bulan ini. Jadi untuk memenuhi pasar-pasar di Sidoarjo, Surabaya, dan Madura. Peluang masih terbuka lebar, apalagi di sektor pembibitan di perkotaan.
Thank you.